Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Pak Bari. Pada video kali ini kita akan melanjutkan matematika mengenai persamaan garis lurus, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gradien garis lurus. Untuk saat ini kita fokus mencari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu bentuknya adalah, jadi AX plus BY plus C sama dengan 0 itu garis lurus dalam bidang kartesius ya. Kemudian Y sama dengan MX plus C itu juga garis lurus. Nah, biar kalian paham, perhatikan bentuk-bentuk persamaan aljabar yang ada di bawah ini. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan garis? Sekarang kita lihat nomor 1. Persamaan garis itu intinya dia ada variabel X atau variabel Y. Atau mungkin salah satu X saja atau Y saja ya. Tidak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Apakah dia persamaan garis? Ya, dia betul. Dia persamaan garis karena ada variabel X dan Y. Nomor 2, persamaan garis. Ya, tinggal min 12-nya ini pindah ke kanan ya. Tapi nggak masalah itu. Nomor 3 juga persamaan garis karena dia ada variabel Y dan variabel X di sini. Nomor 4 bukan persamaan garis. Kenapa? Karena variabel X-nya itu dalam bentuk pangkat 2. Ya. Sedangkan persamaan garis itu semuanya pangkat 1. Yang kelima bukan persamaan garis karena variabel X-nya pangkat 3. Nomor 6, ini juga bukan persamaan garis. Oke, jadi sudah paham ya, persamaan garis itu adalah bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, inilah yang akan kita cari ke depannya. Oke, kita akan mencari persamaan garis. Yang pertama, bila diketahui grafik garis yang memotong sumbu X dan Y. Jadi ada suatu gambar grafik, kita lihat di sini. Dia diketahui memotong sumbu X di A dan memotong sumbu Y di B. Bagaimana cara mencari persamaan garisnya? Rumusnya adalah BX ditambah AY sama dengan A kali B. Jadi kebalik, yang huruf B di sumbu Y itu kamu tulis variabel X, kemudian huruf A di sumbu X persamaannya kamu tulis di variabel Y sama dengan A kali B. Kita kalikan kedua angka di sini A kali B. Oke, contoh saja biar paham. Contoh, tentukan persamaan garis dari grafik berikut. Oke, kita lihat di sini. Ada garis memotong sumbu X di min 3 dan sumbu Y di 2. Bagaimana persamaan garisnya? Oke, persamaan garis itu dalam bentuk variabel X dan Y. Untuk variabel X, maka kita tulis dia yang di sumbu Y, 2. Jadinya 2X. Kemudian lanjut di sumbu X menjadi variabel Y, min 3Y, sama dengan kalikan kedua angka ini 2 kali min 3. Jadi bentuknya adalah 2X min 3Y sama dengan min 6. Atau bentuk secara umum pindah ruas ke kiri, min 6 ini pindah ke kiri jadi positif 6. Maka persamaan garisnya 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Oke, mudah-mudahan paham ya. Lanjut. Yang kedua, bila diketahui persamaan garis, kita menentukan grafiknya. Jadi ada sebuah persamaan garis ya, kayak begini nih, persamaan garis ini nih. Justru kebalikannya, kita justru mencari gambarnya atau grafiknya. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Di variabel X ini 4 ya, di sini 12. Untuk mencari titik potong di X, tinggal
X itu tinggal 12 dibagi yang di koefisien X itu 4. Berarti 12 bagi 4. Maka X-nya adalah 3. Kita tuliskan di sini memotong sumbu X di 3. Kemudian Y adalah 12 dibagi angka koefisien Y min 3. 12 bagi min 3 yaitu minus 4. Minus 4 kita tulis di bawah kalau sumbu Y ya. Minus 4. Setelah kedua titik sudah ditentukan, tinggal gambar saja, selesai. Itulah grafik garisnya. Jadi kebalikan dari yang nomor 1 tadi ya. Yang nomor 1 dari gambar menjadi persamaan, yang ini dari persamaan menjadi gambar. Oke. Sekarang yang ketiga. Kita mencari persamaan garis ya. Oh, ini belum saya rubah nih. Jadi begini. Yang ketiga ini itu mencari persamaan garis bila diketahui satu titik sama gradien. Ya. Jadi kalau kamu lihat nanti soalnya, jadi ada titiknya cuma satu sama ada gradiennya, itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan gradien dikali X min X1. Ini mohon maaf judulnya salah ya. Ini judulnya salah. Aduh, saya bikinnya buru-buru nih. Ini judulnya ini adalah mencari persamaan garis bila diketahui satu titik dan gradien. Oke, contoh aja. Nih contohnya. Sebuah garis melewati titik min 2,5. Ini satu titik ya. Dan bergradiennya 4. Tentukan persamaan garis tersebut. Sekarang kita tentukan variabel-variabel yang diketahui. Oke, yang pertama, min 2 itu X1. Saya ulangin lagi. Min 2 itu X1 sama 5 itu Y1. 4 itu adalah gradien simbolnya M. Ya nih, di sini nih. Ini 4 ini adalah M. Kita masukkan rumusnya. Masukkan rumusnya, variabel angkanya ke dalam rumus. Oke, Y1 apa? Y1 5. Kemudian gradien 4 sama dengan X min X1-nya min 2. Oke, tinggal masukkan saja. Jadi Y min 5 sama dengan 4 dikali X min ketemu min 2 jadi positif 2. Ini selanjutnya kita bisa kali distributif ke dalam atau kali pelangi menjadi Y min 5 sama dengan 4X plus 8. Oke, kita dapatkan di sini, ini perhatikan di sini nih. Ini kan 4X plus 8 ini ada di sama dengan di ruas kanan. Ini kita pindahkan ke kiri. Ketika pindah ke kiri, 4X plus 8 berubah tanda semua. Menjadi min 4X min 8. Plus 5Y plus Y min 5. Maka kalau kita sederhanakan menjadi min 4X plus Y min 13. Min 13 dapat dari mana? Di sini min 8 sama min 5. Negatif 8 sama negatif 5 kalau kita gabung menjadi negatif 13. Ruas kanannya sudah kosong, pindah ke kiri semua. Jadilah persamaan garisnya seperti ini. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Yang keempat, bila diketahui dua titik melewati garis. Jadi ada garis yang melewati dua titik seperti ini. Nah, rumusnya itu seperti itu. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Langsung contoh aja. Jadi ada sebuah garis melewati titik min 2,5 dan 1,8. Tentukan persamaan garis tersebut. Nah, kita tentukan nih min 2 sama 5, 1 sama min 8 itu apa? Perhatikan. Min 2 itu X1, 5 itu Y1. Kemudian 1X2 min 8 itu Y2. Masukkanlah data-data yang diketahui ini ke dalam rumus di sini. Oke, rumusnya kita tulis dulu seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan datanya menjadi set.
Oke, ini Y1 menjadi 5, Y2 min 8, Y1 5 lagi, X1 itu min 2, terus bawahnya X2 itu 1, minus X1-nya itu min 2 lagi. Jadi sebenarnya tinggal memasukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus yang ada di sini. Ini hati-hati ya, sekali lagi ini prosesnya hati-hati. Oke, kita sederhanakan menjadi ya, yang ini min 8 min 5 jadi min 13. Kemudian ini 1 min 2 jadi 3. Kemudian ini bisa kita kali silang. 3 kita kali silang ke Y min 5, min 13 kita kali silang ke X plus 2 menjadi seperti ini bentuknya. Ya, ini bisa kamu kali pelangi nih, 3 kali Y min 5 terus min 13 kali X plus 2 menjadi seperti ini. Maka persamaan garisnya secara umum adalah ya, min 13 kan ada di ruas kanan, dia pindah ke kiri jadi positif 13. 3Y tetap dalam ruas kiri plus 3Y. Ini 11 dapat dari mana? Plus 11 dari minus 15 ditambah 26. Ini menjadi positif 26 karena pindah ke ruas kiri. Jadi min 15 tambah 26 menjadi plus 11 sama dengan 0. Oke ya, ini prosesnya hati-hati ya anak-anak, pelan-pelan saja. Oke, yang terakhir bentuknya seperti apa? Jadi ada grafik, garis. Bentuknya seperti ini. Dia melewati pusat 0,0 ya, sama 3,4. Ini sebenarnya cara pertama itu seperti yang tadi sebelumnya. Kita menggunakan rumus yang keempat, yaitu garis yang melewati 2 titik. Ya, tadi ini X1 Y1, ini X2 Y2. Itu cara yang pertama. Tapi di sini saya akan memberikan cara cepatnya, yaitu cara kedua. Kita akan menyamakan ya. Jadi langkah pertama kamu tulis X sama dengan Y. Nah, dari mana X sama dengan Y itu? X itu apa? X itu adalah 3 yang di sini. Sedangkan 4 itu adalah Y. Kita tulis ya. Jadi X-nya 3, Y-nya 4. Sampai sini paham ya. Kemudian agar dia posisinya, ini kan sama nih, sama dengan nih. Supaya dia sama, kita samakan. Caranya adalah yang 3 di sini kita kali 4. Dan yang 4 di sini kita kali 3. Kan jadinya kan sama-sama 12 ya kan? Ya enggak? Ini jadi sama kan? Jadi triknya itu adalah dengan menambahkan 4 di kiri dan nambahkan 3 di kanan. Menjadi seperti ini. Agar sama. Setelah itu yang di dalam kurung 3 sama 4 ini kita balikan menjadi huruf. Jadi 4X sama dengan 3Y. Maka persamaan garisnya adalah 4X min 3Y sama dengan 0. Oke. Saya kira cukup untuk video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.